Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Realita. Udah lama banget aku nggak bikin video tentang cerita-cerita lagi. Jadi kali ini aku pengen cerita-cerita lagi sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang emang kurang suka kalau misalnya dengerin cerita yang ya kayak gini, yang lumayan agak panjang nantinya, daripada teman-teman nanti bosen dan sebel dengernya mungkin, jadi bisa di skip aja. Jadi buat yang mau tahu ceritanya bisa tonton videonya sampai selesai dan langsung kita mulai ceritanya. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku nge-YouTube atau menjadi YouTuber pemula kali ya, bisa disebut juga. Karena mungkin banyak ya sebagian dari teman-teman yang pastinya teman-teman tahu pekerjaan YouTuber atau influencer, atau bahkan teman-teman sudah terjun ke dunia tersebut, ya kan? Jadi aku mau berbagi pengalaman sedikit, cerita perjalanan aku dari awal sampai di titik ini ya teman-teman, yang akhirnya aku bisa dimonetisasi. Itu sebuah perjalanan yang cukup panjang juga buat aku pribadi, karena nggak gampang banget buat sampai ke titik ini. Oke teman-teman, langsung aja dimulai dari pertama kali buat akun YouTube itu di tahun 2017. Aku inget banget itu setelah wisuda di Desember 2016. Jadi aku sama suami ya, kebetulan waktu itu sudah menikah dan tinggalnya di Jogja gitu. Jadi sebelum aku ke Pontianak sekarang, aku tinggalnya di Jogja sama suami aku yang kebetulan sebelum dia lulus dia udah kerja di Jogja. Jadi aku sempat menjadi warga Jogja sekitar 1 tahunan setelah aku lulus dari kampus aku. Buat yang belum tahu aku kampusnya di mana, jadi aku tuh kuliah di kampus MMTC Jogja atau STMM Jogja ya sekarang sebutannya. Jadi teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya atau bisa juga ke bagian playlist ya di channel aku. Terus teman-teman cari cerita MMTC, itu banyak banget udah aku ceritain tentang kampus aku. Setelah bikin akun YouTube, aku upload pertama kali itu tentang hijab tutorial gitu. Jadi aku tuh cuman iseng aja gitu, pengen berbagi karena pada waktu itu banyak banget yang nanyain, Ria, cara pakai kerudungnya tuh gimana sih? Cara tutorial hijabnya tuh kayak gimana sih? Kasih tahu dong, banyak yang tanya kayak gitu. Daripada ya aku pusing juga kalau misalnya satu-satu aku jelasin, jadi aku share di YouTube aku. Terus dilanjut kayak aku bikin daily vlog gitu tentang kuliner waktu itu, kayak review tempat sama suami juga. Jadi cuman sekedar apa ya, kayak hobi aja gitu bikin video, terus kayak makan sambil divideoin. Sesimpel itu sih teman-teman. Nah dulu aku buat channel YouTube itu tuh cuman karena suka aja gitu, karena aku kan backgroundnya di bidang broadcasting, jadi udah biasa banget untuk bikin video, bikin konten kayak gitu-gitu. Nah aku tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata YouTube itu bisa menghasilkan uang teman-teman, atau bisa ya menghasilkan pendapatan ya dari si YouTube ini. Jadi aku tuh nggak tahu sama sekali. Nah setelah itu aku nggak lanjut bikin video terus teman-teman. Jadi aku sempat vakum dulu tuh selama tahun 2017 karena ada kesibukan lain. Kebetulan aku juga ada kerjaan waktu itu di Jogja, freelance gitu. Jadi kayak apa ya, nggak sempet aja gitu, kayak malas aja gitu bikin video kayak gitu, dan emang bukan pekerjaan utama aku kayak gitu teman-teman. Nah dilanjut aku mulai upload lagi itu ketika pindah dari Jogja ke Pontianak. Jadi ke Pontianak aku ikut suami kan ya, tempat tinggalnya dia, tempat kelahirannya dia. Jadi aku mulai bikin video lagi. Waktu itu videonya juga tentang kuliner juga kalau nggak salah ya, masih daily vlog gitu. Jadi belum kayak
terkonsep aku tuh pengen bikin video apa di channel YouTube aku. Nah, setelah itu aku mikir-mikir nih, kira-kira apa ya yang bisa aku ceritain di YouTube, karena aku tuh orangnya tuh suka cerita gitu teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk berbagi pengalaman tentang kuliah aku di Jogja, di MMTC Yogyakarta ya lebih tepatnya. Kali aja nih aku pikir gitu kan, kali aja ada yang lagi cari kampus ini atau ada yang berminat masuk kampus MMTC. Jadi aku ceritain tuh di YouTube. Jadi di video itu aku tuh ceritain tentang awal mula kuliah di Jogja, terus rasanya kuliah di Jogja itu kayak gimana, terus kampus aku itu tuh kampus yang kayak gimana sih gitu, aku ceritain di sana. Nah, setelah upload video itu, aku tuh kayak nggak pernah lihat-lihat lagi gitu, udah berapa kali ditonton, terus kayak misalnya ada yang nanya apa enggak gitu kan soal kampus aku itu. Dari situ aku tuh nggak buat video-video lagi teman-teman, dan sempat kepotong. Aku waktu itu kayak berkunjung ke rumah orang tuaku di Bandung kan ya, terus kayak kalau udah ke Bandung tuh kayak pengennya tuh santai-santai gitu kan, quality time sama keluarga karena kan jarang banget ketemunya. Nah, iseng nih waktu pas di Bandung itu aku ngecek gitu kan, videonya udah ada yang nonton belum nih gitu kan. Dan ternyata dari video itu aku bisa mendapatkan 7.000 kali ditonton. Wow, aku tuh kayak sempet kaget juga gitu kan, ternyata lumayan juga ya antusiasnya gitu, maksudnya feedbacknya tuh lumayan gitu kan. Dan ada beberapa komentar gitu kan, nanyain kampusnya kayak gimana kak, coba dong jelasin prodinya ada apa aja, jurusannya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, karena ada request, ada permintaan gitu kan untuk video selanjutnya tentang MMTC, akhirnya aku mulai upload lagi setelah aku kembali liburan nih, balik lagi ke Pontianak kan ya. Terus aku buat video lagi, aku edit dan aku upload lagi ke YouTube. Setelah itu aku belajar nih, cari-cari tahu gimana sih caranya biar YouTube itu bisa menghasilkan pendapatan. Nah, ternyata kita waktu itu tuh harus daftar akun Google AdSense dulu ya. Jadi aku buat akunnya dulu kayak gitu, dan terus bisa disambungin ke si YouTube-nya. Tapi ada persyaratannya teman-teman, yaitu 1.000 subscriber ya, dan 4.000 jam tayang. Menurut aku itu banyak banget ya, 4.000 jam tayang. Aku kayak sempat pesimis dulu gitu loh, bisa nggak ya, ini banyak banget, aku harus bikin video apa gitu. Sempet bingung kayak gitu sih. Nah, setelah aku mulai upload lagi, aku tuh isi videonya lebih ke macam-macam sih, ke lifestyle, terus berbagi pengalaman kayak gitu. Dan emang apa yang aku pernah alami dan emang apa yang aku suka kayak gitu teman-teman. Nah, setelah aku belajar nih lebih dalam lagi tentang komunitas YouTube dan lain sebagainya, aku belajar gimana sih caranya untuk mendapatkan pendapatan gitu kan, menghasilkan pendapatan dari YouTube. Akhirnya teman-teman, aku memutuskan untuk membuat akun Google AdSense di tahun 2018 ya, yang pada waktu itu juga aku tautkan juga atau aku sambungkan juga ke blog pribadi aku. Nah, karena targetnya itu harus mencapai minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, yang pada saat itu menurut aku susah banget. Kayak subscriber aja aku tuh cuman puluhan teman-teman, bahkan kayak aku tuh gak yakin aja gitu bakalan bisa. Tapi ternyata setelah aku jalanin, aku bisa teman-teman. Jadi waktu itu tuh aku kayak upload aja terus gitu. Jadi serajin mungkin, sebisa mungkin gitu kan, tetap upload, misalnya seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali kayak gitu. Pokoknya apapun deh video yang emang bisa kita buat untuk menambah jam tayang kita. Pokoknya waktu itu tuh ngupload video itu jangan terbebani gitu loh teman-teman. Jadi anggap aja itu hobi teman-teman kayak gitu kan. Jadinya nanti nggak kerasa tuh, ikutin aja arusnya gitu kan. Mulai dari 0 subscriber, nggak ada sama sekali, terus naik ke 10, 30, 50, sampai 100 aja. Pada saat itu tuh udah seneng banget teman-teman. Nah, setelah sudah sekian lama gitu kan ya bayangin aja dari tahun 2018
aku buat akunnya, terus mulai upload lagi di tahun 2018 sampai di tahun ini 2020. Itu lumayan, sekitar 2-3 tahun ya, 3 tahunan kurang lebih ya teman-teman. Hari yang dinantikan itu datang. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya bisa tercapai juga di tanggal, aku ini catat ya teman-teman, sampai aku catat tanggalnya, di 25 Juni 2020 aku berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Aku tuh kayak alhamdulillah gitu kan, usaha aku tuh nggak sia-sia, ngedit kadang sampai pagi, bikin video malam-malam, karena kalau siang itu biasanya berisik gitu kan ya, banyak motor lewat lah, ya tukang bangunan lah, apalah gitu kan, kadang ada aja gangguannya. Kalau malam kan lebih sunyi gitu kan, lebih enak bikin videonya kayak gitu. Ya mau nggak mau ngeditnya juga malam, karena kayak nggak tahu, inspirasi datangnya malam aja gitu teman-teman. Buat aku sih. Nah terus setelah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di tanggal 25, itu kan otomatis ya teman-teman, kalau misalnya kita settingannya nanti tuh kayak mereka akan, dari pihak YouTube-nya akan mengirimkan email ke kita, ngasih tahu kalau kita tuh udah bisa mengajukan monetisasi. Akhirnya di tanggal 26 Juni 2020 malamnya itu otomatis akun YouTube aku itu mengajukan monetisasi. Nah, aku juga nggak nyangka banget ternyata secepat itu ditinjaunya ya teman-teman, karena kan ada beberapa YouTuber lain juga yang sampai nunggunya sebulan, 2 bulan, bahkan ada juga yang lebih cepat ya, cuma 2 jam katanya. Dan aku termasuk yang cepat juga. Jadi tanggal 26 malam itu pengajuan monetisasi, di 28 pagi ya, 28 Juni 2020 pagi-pagi itu tuh aku akunnya udah bisa dipasang iklan, udah bisa dimonetisasi kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 1 hari doang kali ya, karena kan 26 malamnya terus 28 paginya tuh udah bisa dimonetisasi kayak gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget, prosesnya itu cepet banget buat aku teman-teman. Jadi aku tuh bersyukur banget teman-teman, kayak udah bisa mencapai ke titik ini kayak gitu. Dan ternyata ya teman-teman, ketika kita mencapai titik dimana kita bisa memonetisasi video kita di YouTube, itu sebenarnya adalah langkah awal kita buat aku pribadi ya teman-teman. Karena kalau misalnya pun kita nggak rajin upload video, nggak bikin konten lagi, ya bakalan di situ-situ aja kayak gitu kan, nggak terus serta-merta ketika dimonetisasi terus kita bisa dapat penghasilan yang luar biasa gitu kan, ya enggak ya teman-teman. Tidak semudah itu ya. Jadi tetap kita harus konsisten gitu kan, upload video. Semakin banyak video yang kita buat, siapa tahu gitu kan ada salah satu video kita yang mungkin viral gitu kan, terus kayak di share banyak orang dan bisa menghasilkan pendapatan yang memang lumayan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya berapa sih penghasilan yang aku dapatkan dari YouTube, ya aku juga nggak tahu karena emang belum kelihatan ya, karena kan itu kan masih dalam proses dikalkulasi kayak gitu, dan aku juga kayak nggak mau berekspektasi yang jauh dulu aku bakalan dapat berapa kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya ya aku belum bisa jawab sekarang. Mungkin nanti kalau udah 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setengah tahun berjalan aku baru bisa ceritain soal itu. Oke teman-teman, segitu dulu aja ya cerita berbagi pengalaman tentang dunia per-YouTubean ya, atau misalnya cerita awal mulai jadi YouTuber ya, content creator ya. Jadi aku juga masih YouTuber pemula banget teman-teman, masih banyak belajar. Tapi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat di luar sana teman-teman yang emang baru banget terjun ke dunia YouTube, atau misalnya teman-teman lagi meniti karir di dunia YouTube, yang masih berusaha untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semangat aja. Aku cuman saranin
teman-teman buat konsisten dan yakin kalau teman-teman bisa mencapai titik itu. Intinya teman-teman tuh jangan terobsesi banget untuk bisa dimonetisasi ya. Nantinya teman-teman jadi terbebani. Jadi teman-teman ya upload sesuka hati aja kayak gitu kan. Apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa itu di-share aja di YouTube. Oke teman-teman, segitu dulu aja video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan soal dunia perkontenan, bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.